Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel saya. Hari ini mau jemput tamu, tapi masih ada waktu. Sebelum saya berangkat jemput tamu, saya akan sedikit sharing lagi tentang belajar bahasa Korea. Kemarin video 1 dan 2 itu tentang bahasa informal. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana tata bahasa formal dan bahasa yang gampang, hanmal. Oke, kita langsung saja. Nah, bahasa formal atau bahasa resmi bisa dikatakan bahasa yang sangat sopan, yang hormat, yang sangat hormat. Polanya hampir sama, pola atau tata bahasanya hampir sama dengan kemarin bahasa informalnya, yaitu masih ingat? Betul sekali, subjek, objek, predikat. Itu jangan dilupakan tata bahasa dalam bahasa Korea yang kemarin bahasa informalnya, pola predikatnya. Masih ingat teman-teman pola predikatnya? Ayo, oyo, dan heyo. Jangan lupa harus selalu diingat itu Nah, untuk bahasa atau bentuk formalnya agak berbeda sedikit dicatat bentuk formal itu pola predikatnya adalah biebnida dan semnida. Udah dicatat Nah, biebnida dipakai jika kosakata pada predikat berakhiran huruf vokal. Kemudian semnida dipakai jika kosakata pada predikat berakhiran huruf konsonan. Udah jelas udah dicatat teman-teman contoh, kita langsung contoh Nah, kita kasih contoh lebih mudah dipahami Contohnya, 공부하다 공부하다 artinya belajar. Danya hilang. Ingat, kita kasih pola danya dihilangkan Itu dari kata kamus tadi, 공부하다, danya dihilangkan akan menjadi 공부하. Maka akan ditambahkan pola biebnida akan menjadi 공부합니다. Oke, sama-sama ucapin 공부합니다. Artinya belajar. Nah, kemudian contoh yang lain. Yang kedua, 먹다. Hilangin danya akan menjadi mok aja mok. Kemudian karena ini konsonan kiat terakhir maka akan mendapatkan pola semnida akan menjadi mok semnida Kita baca bersama-sama. Mok semnida artinya makan. Lebih gampang sebenarnya lebih gampang polanya daripada pola informal yang sudah kita pelajari kemarin. Informalnya ada 3 saya ulang lagi. Ayo, oyo, kemudian heyo. 3. Kalau pola predikat pada bentuk formal hanya 2, biebnida dan semnida.
lebih gampang. Ya, oke, next. Contoh lagi yang ketiga. Ya, gada. Oke. Hilangin danya, maka akan menjadi 갑니다. Gampang bukan? Ya, contoh lagi. Ya, contoh yang lain yang keempat. Ya, coba kata sifat. 예쁘다. 예쁘다. Hilangin danya, maka akan menjadi 예쁩니다. Ya. Nah, contoh yang lain, ya, yang konsonan, ya, yang akhirannya konsonan. 읽다, membaca, ya. Hilangin danya, ya, maka akan menjadi, ingat karena terakhirnya konsonan, ya, kosakatanya berakhir konsonan, maka kita tambahkan pola semnida, maka akan menjadi 읽습니다. Ya, baca bersama-sama 읽습니다. Ya, gak susah ya. 읽습니다 artinya membaca. Oke, contoh yang lain. Kalimat panjang, ya, lengkap dengan subjek, objek, dan predikatnya. Saya suka lagu Korea. Ya, ingat predikatnya. Kata kerja suka, ya, betul sekali. Itu kita taruh di belakang, ya. Suka berarti 좋아하다, ya, kata kamusnya. Kita hilangin danya akan menjadi 좋아하, maka akan menjadi 좋아합니다. Nah, kemudian apa yang disukai dari contoh kalimat tadi? Lagu Korea, betul sekali. Lagu Korea, 한국 노래, ya. 한국 노래. Nanti kita taruh di depan predikat, ya. 한국 노래를 ingat sebagai objek, berarti akan menjadi 한국 노래를 좋아합니다. Ya. Kemudian subjeknya saya, ya. Berarti di depannya kita kasih subjek. 저는. Nah, kita baca bersama-sama. 저는 한국 노래를 좋아합니다. Ya. Baca lagi. Pelan-pelan saja, ya, pelan-pelan dulu, ya. Nanti kalau sudah lama dan terus dilatih akan bisa lancar, ya. Oke, kita baca pelan-pelan, ya, bersama. 저는 한국 노래를 좋아합니다. Nah, contohnya cukup dulu. Tadi contohnya adalah contoh kalimat pernyataan. Ya, itu polanya tadi, ya. Nah, ketika bertanya, nah ini agak beda, ya. Kalimat tanyanya berbeda lagi, ya. Tadi pola kalimat pernyataan atau bisa juga bilang jawaban, ya. Ya, itu polanya tadi biabnida dan semnida. Nah, kalau kalimat tanya atau bertanya, ya, itu ada polanya lagi. Ya, pola predikat untuk kalimat tanya pada bentuk formal adalah biabnika dan semnika. Ya, biabnika dipakai bila kosakata pada predikat, ya, berakhiran huruf vokal, ya. Sama kayak tadi, ya.
sama kayak tadi kalimat pernyataannya ya. Nah, kemudian semnika ya, tentunya jika kosakata pada predikatnya berakhiran huruf konsonan. Ya, pintar sekali. Oke, contoh, kita langsung contoh ya. Contoh pertama ya, tadi contohnya kumbuhada ya. Berarti kalau kita bertanya ya, kumbuhada, hilangin danya, maka kumbuhamnika. Nah, di sini ada sedikit perbedaannya ya. Kalau nikah ini karena bertanya intonasinya agak tinggi ya. Ya, contoh saya ulangin ya. Kumbuhamnika artinya apakah belajar? Ya, tentunya tadi di awal itu kalimat pernyataan atau jawaban itu dipakai untuk jawaban ya. Tadi kumbuhamnida ya, tinggal di depannya dikasih ne ya. Ya. Maka jawabannya ne kumbuhamnida. Ne kumbuhamnida. Ne itu artinya iya. Ne ya kumbuhamnida. Saya belajar. Contoh yang kedua, akhirannya huruf konsonan ya. Tadi contoh di depan apa? Makan ya, mokda. Tadi ya kalimat pernyataannya atau jawabannya moksemnida. Sekarang untuk kalimat tanya, maka akan menjadi moksemnika. Ya, saya ulang. Moksemnika. Ya, intonasinya tinggi ya. Artinya apakah makan? Maka jawabannya pakai yang tadi, kalimat contoh kalimat yang tadi di depan. Ne moksemnida. Ya, saya makan. Oke, contoh yang lain. Kita bikin kalimat pendek aja dulu ya. Pergi kemana? Nah, pergi kemana? Nah, coba teman-teman bisa 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul sekali. Odigamnika ya. Ya pakai biap nikah karena akhirannya huruf vokal. Odigamnika pergi kemana? Odi itu artinya kemana? Misalkan jawabannya pergi ke Korea ya, maka hanguge gamnida ya, artinya pergi ke Korea ya. Oke sobat semua, contoh selanjutnya bisa teman-teman bikin ya, bikin sebanyak-banyaknya ya. Ingat, hafalin kosakata predikat, yaitu kata kerja dan kata sifat ya, itu diperbanyak biar lebih cepat bisa berbicara bahasa Korea ya, lebih cepat bisa membuat kalimat. Kemudian sekarang pembahasan bentuk bahasa panmal ya. Orang Korea ya, orang Korea bilang panmal ya, ya bahasa pertemanan ya, bahasa antar teman atau sebaya ya, kita bisa pakai bahasa panmal ya. Ya, bahasa panmal bisa dibilang bahasa setengah ya. Pan itu setengah, mal itu bahasa ya. Ya, bahasa setengah. Tidak lengkap ya, karena tidak ada bentuk yo-nya ya. Masih ingat dengan bahasa informal, di belakangnya ada yo ya. Kalau yang panmal tidak ada ya. Oke, langsung aja kita contoh biar lebih mudah dipahami. Ya, polanya sama dengan bahasa informal. Ya, contohnya 먹어요. Ya, artinya makan. Maka
bahasa Panmalnya moggo. Kalau makan nasi, ya bab mo goyo, harusnya bahasa informal. Ya, nah saya catatin di sampingnya ya bahasa informal, kemudian bahasa Panmalnya ya. Contoh tadi mo goyo, maka bahasa Panmalnya moggo. 공부해요 akan menjadi 공부해. Ya, kemudian gayo artinya pergi akan menjadi ga, gitu aja ya. Ya, lebih gampang ya. 사랑해요 ya akan menjadi 사랑해. Lagi contohnya membeli, sayo akan menjadi sa. Ya, mungkin kalimat agak panjang seperti contoh di atas tadi. 어디가요 akan menjadi 어디가. Ya. 밥을 먹어요, makan nasi, akan menjadi 밥 먹어. Ya, lebih gampang. Oke, cukup dulu ya teman-teman. Nah, sudah jam, saya mau berangkat kerja. Nanti di sesi video selanjutnya saya akan kupas semua tentang kalimat tanya, kalimat jawaban atau pernyataan, kemudian kalimat suruhan. Nanti saya sharing lagi ya. 또 뵙겠습니다.